Smart Listener, selama pandemi COVID-19, kita tahu bahwa semua sektor usaha ini ikut terdampak ya. Adanya pembatasan sehingga pendapatan perusahaan ini juga ikut menurun dan mau tidak mau perusahaan ini mengambil beberapa kebijakan, salah satunya adalah efisiensi biaya operasional. Nah, di tengah kondisi yang penuh keterbatasan ini, Smart Listener, Dewan Penupahan Kota Makassar resmi menetapkan upah minimum kota atau UMK untuk tahun 2021. Hasilnya UMK Makassar itu mengalami kenaikan 2% dari tahun 2020. UMK Makassar tahun 2020 itu sebesar Rp3.191.572. Sementara UMP Sulsel itu tahun 2021 naik 2%, Rp3.103.800. Ini untuk UMP 2020 per bulan itu menjadi Rp3.165.876 per bulan. Itu berlaku mulai 1 Januari 2021. Dan ya, Smart Listener, ini berarti terjadi kenaikan upah ya di tengah pandemi COVID-19. Kita akan berbincang di pagi menjelang siang ini tentunya bersama dengan narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu Bapak Aryansyah SPM ADM SDA. Beliau merupakan Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aryansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian di pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Andi Malanti SH. Beliau merupakan Korwil KSBSI Sulsel atau Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Malanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik, Bu. Ya, Pak, saya manggilnya Pak Aryansyah, Pak Anca ya. Pak Ini Anca lebih ya. akrab. Lebih akrab. Terima kasih Pak sudah datang ke studio untuk pagi hari ini, baik Pak Aryansyah dan juga Pak Andi Malanti. Dan untuk Anda juga Smart Listener, kami mengundang Anda juga untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line WhatsApp ya di 0811 46 10 11. Baik, untuk topik yang kita bahas untuk hari ini, Smart Listener, ini mengenai pantaskah kenaikan upah ya di tengah pandemi. Nah, kami juga meminta tanggapan Anda sebentar, Smart Listener. Baik, saya langsung saja ke Pak Aryansyah. Pak Aryansyah, ini mungkin bisa memberikan gambaran secara singkat, Pak. Ini mengenai kenaikan upah yang baru saja ditetapkan ya. Ini untuk UMK begitu. Iya, makasih. Bahwa UMK tahun 2021 itu naiknya itu sebesar 2%. Ini kan juga turunan dari provinsi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Sebenarnya awalnya Apindo itu hanya mengusulkan kenaikan jadinya 3,2, nggak hitung persen. Tapi dengan dengan di dalam sidang itu berkembang terus, akhirnya kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh provinsi, jadinya kita 3.255.403. Tapi sebelumnya kita, kalau kita mengacu ke PP 78 tahun 2015 itu, tentunya kalau melalui perhitungan formulasi itu tentu ada penurunan UMK. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja itu menerbitkan surat edaran. Menerbitkan surat edaran untuk menjaga agar UMK tidak turun, paling tidak sama dengan tahun sebelumnya. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskanlah 2% itu. Tapi ingat bahwa UMK itu hanya yang bekerja di bawah 1 tahun ke bawah. Itu kalau kita berhitung itu berapa persen saja itu. Yang harus sebenarnya dipacu adalah struktur skala upah.
struktur skala upah ini kan, karena kalau tidak melaksanakan struktur skala upah kita bertanya kan, di mana unsur adilnya tenaga kerja? Iya. Di mana unsur keadilan itu? Mas, orang yang bekerja 13 tahun, 20 tahun sama dengan yang baru diterima sekarang. Iya. Ini langsung Gajinya Iya, seperti gajinya menyesuaikan begitu Iya. Pak ya. Jadi hal itulah untuk mengambil langkah itu, maka setelah ada penetapan kami langsung melakukan bimbingan teknis struktur skala upah untuk 75 perusahaan. Memberikan pemahaman. Kami telah melakukan langkah itu di minggu lalu agar memperhatikan struktur skala upah ini. Itu yang kami lakukan. Iya. Oke, baik. Kemudian Pak, ini untuk penetapan UMK begitu. Ini juga telah ditetapkan. Apakah ini juga mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja berlaku begitu Pak? Iya, kami belum menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang Undang-Undang 11 tahun 2020. Iya. Lagi sudah ada, tapi kita kan masih menunggu turunannya itu. Iya. Sebenarnya bagaimana petunjuk teknisnya? Kalau ini masih kita mengacu peraturan sebelumnya. Tapi kan dalam kondisi ini peraturan sebelumnya tidak bisa karena inflasinya minus. Pertumbuhan ekonominya minus, inflasi juga menurun. Jadi tentu kalau kita hitung-hitung pakai formulasi itu akan turun. Dan dibandingkan karena kami di kota Dewan Pengupahan Kota Makassar juga melakukan itu survei pasar selama 4 triwulan. Tapi triwulan pertama kami tidak melakukan survei pasar karena puncak-puncak kondisi Pandemi ya. pandeminya itu. Dan kami temukan bahwa di triwulan kedua itu yang tertinggi 2,6. Surveinya kita itu masih di kisaran 2,6. Jika dibandingkan dengan UMK yang kita tetapkan itu masih jauh lebih tinggi. Itulah pertimbangan yang berkembang. Dan kami berharap Dewan Pengupahan Kota Makassar yang bekerja 1 tahun ke atas inilah yang kurang lebih 90%. Inilah yang sebenarnya harus digenjot ini. Iya, terima kasih. Oke, karena memang jangan sampai ya orang yang sudah lama bekerja sama. itu sama. Iya, karena ada juga jatuh-jatuhnya, Pak. Iya, karena ada juga perusahaan hanya selalu mengikuti UMK tiap tahun, UMK tiap tahun. Dia tidak mempunyai struktur skala upah. Iya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Anca ya. Ini kalaupun seperti yang diinformasikan tadi ya, bahwa itu terjadi kenaikan sebesar 2% begitu. Itu formulasi perhitungannya itu seperti apa Pak? Apa-apa saja yang menjadi pertimbangan begitu? Kalau ini sebenarnya bagusnya sama Pandi Malanti nih, Dewan Pengupahan Provinsi yang menetapkan 2%. Oh begitu. Tentu dengan pertimbangan percepatan ekonomi, tentu harus memikirkan juga daya beli daripada buruh. Kalau tidak naik juga bagaimana? Oke, kalau begitu saya ke Pak Andi Malantik gitu ya. Silakan Pak Andi Malantik. Ini formulasi perhitungannya seperti apa Pak untuk penetapan UMP begitu? Oke, jadi saya sebelum menceritakan tentang formulasi penetapan upah minimum provinsi maupun kota ya, saya akan menceritakan dulu kronologis sampai ada penetapan upah minimum kota dan provinsi di Indonesia untuk tahun 2020-2021. Nah, perlu kami sampaikan kepada pendengar bahwa pada bulan Oktober, kalau tidak salah tanggal 15 sampai tanggal 17 itu ada pertemuan nasional tentang Dewan Pengupahan. Jadi seluruh anggota Dewan Pengupahan dikumpul di Jakarta. Jadi mewakili 2 orang satu provinsi. Lebih dekat dengan mic-nya Pak. Jadi kita berkumpul di Jakarta itu kurang lebih 60 orang anggota Dewan Pengupahan, baik unsur pemerintah, unsur pengusaha dan unsur serikat buruh, serikat pekerja. Di mana pada saat kita ada rapat di Jakarta dengan beberapa Dewan Pengupahan, ya kita 2 hari 2 malam kita berdiskusi tentang simulasi penetapan upah untuk upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Itu terjadi perdebatan yang sangat sengit Pak Kabit antara Apindo dengan serikat buruh, serikat pekerja. Seperti apa yang disampaikan tadi Pak Kabit, bahwa
Apindo itu keinginannya malah di bawah upah minimum tahun 2020, di bawah. Jadi kenapa dia menyampaikan seperti itu? Karena mereka mengacu kepada PP 75 Pak Kabit. PP 78 sorry. 78. PP 78. Di mana PP 78 dalam hal penetapan upah minimum provinsi itu dan upah minimum kota itu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional. Nah, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional itu bukannya plus tapi minus. Ya. Nah, itu dasarnya sehingga mereka menginginkan upah minimum kabupaten kota untuk seluruh Indonesia itu mestinya di bawah UMP atau UMK tahun 2020. Itu terjadi perdebatan. Teman-teman SP tetap menolak waktu itu. Dan terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau orang Batak ketemu dengan orang Makassar, gimana ceritanya kan? Pasti kencang gitu kan. Nah, itu yang terjadi di Jakarta. Dan pada akhirnya waktu itu kita diskusi, Apindo mengalah. Oke, kami tidak menurunkan, tetapi minimal sama. Jadi minimal sama, upah minimum tahun 2020 sama dengan upah minimum untuk tahun 2021. Tetap teman-teman serikat buruh, serikat pekerja tetap bertahan, tidak mau. Masih terjadi perdebatan. Akhirnya pada kesimpulannya rapat pada waktu itu ada dua opsi yang keluar. Opsi yang keluar pertama adalah keinginan teman-teman serikat buruh, serikat pekerja di seluruh Indonesia menginginkan bahwa penetapan upah minimum provinsi itu diserahkan ke daerah masing-masing. Terserah yang menetapkan seperti apa modelnya, yang jelas diserahkan. Sementara Apindo menginginkan upah minimum untuk tahun 2021 tetap upah 2020 digunakan. Itu opsi yang keluar. Nah, keluar opsi itu direkomendasi ke Menteri Tenaga Kerja, lalu kemudian Menteri Tenaga Kerja membuat rekomendasi kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan di seluruh Indonesia. Rekomendasi itu berbentuk surat edaran, di mana surat edaran itu bahwa upah minimum provinsi maupun upah minimum kota itu digunakan upah minimum tahun 2020 untuk tahun 2021. Itu begitu. Surat edarannya bunyinya. Karena dengan alasan kondisi negara kita ini kena musibah pandemi lah gitu kan, dengan alasan pertumbuhan ekonomi kurang bagus, banyak perusahaan-perusahaan yang pekerja-pekerja yang dirumahkan, banyak perusahaan yang tutup, kan gitu-gitulah alasan-alasan Ibu Menteri waktu itu, sehingga dia mengeluarkan surat edaran. Nah, pendek cerita, kita di Sulsel, sepulang kami dari Jakarta kami rapat di sini di Makassar, rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan. Itu kita terjadi lagi perdebatan antara Serikat Buruh dengan Apindo Sulsel ya. Ini khusus lagi untuk Sulawesi Selatan. Perdebatan. Nah, teman-teman Serikat Buruh, Serikat Pekerja dan kebetulan juga kami anggota Dewan Pengupahan. Itu wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa teman-teman SP lain mewakili di Dewan Pengupahan menginginkan bahwa upah minimum provinsi itu ya dinaikkan 5%, bukan 2% loh permintaan serikat buruh. 5% Pak? Kita minta 5%. Nah, waktu itu Apindo juga menolak untuk 5%. Akhirnya waktu itu pertemuan pertama gagal. Lalu kemudian tanggal 27 kalau tidak salah, 27 kita lakukan lagi rapat yang kedua. Dewan Pengupahan persoalan penetapan upah minimum provinsi tetap lagi gagal. Akhirnya apa yang terjadi? Dua opsi lagi yang keluar. 5% atau berapa persen? Jadi Pak? opsi yang keluar ke gubernur untuk diminta serikat buruh ditetapkan adalah serikat buruh permintaannya tetap 5%. Apindo tetap upah minimum tahun 2020 digunakan untuk tahun 2021. Itu yang terjadi. Lalu pada tanggal 30 malam kita diundang oleh gubernur, dan ini baru kali ini terjadi sepanjang sejarah kami jadi anggota Dewan Pengupahan di Sulsel. Kita berundi lagi di rumah jabatan gubernur. Jadi
Ini tingkatannya luar biasa loh. Ini prosesnya panjang Prosesnya begitu Pak, panjang ini. Dan saya adalah salah satu pelakunya, ikuti perkembangan itu kan. ya. Pak Anca juga ya. Dan Ya. kita diundang, kita berunding lagi di situ, kita berdebat lagi di situ. Dan pada akhirnya ya Apindo logo, teman-teman serikat buruh juga logo Pak Kabit waktu itu akhirnya disepakati 2%. 2%. Nah, dia 2% yang disepakati atas petunjuk. Jadi gini, tidak serta-merta juga 2% itu keluar. Pak Gubernur telepon langsung, dia pendengarkan ke kita, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja. Pertanyaannya apa? Bagaimana ini surat edaran? Apakah kalau dinaikkan, apakah dibolehkan? Dia bilang monggo. Itu bahasanya Pak Sekjen. Akhirnya dasar itulah Pak Gubernur menetapkan di atas daripada yang surat edaran Menteri Tenaga Kerja, sehingga dapat 2%. Waktu itu Apindo tidak mau juga 2%. Dia bertahan, masih terjadi perdebatan lah. Cuma saya bahasakan waktu itu, waktu kita berunding dengan Pak Gubernur, saya minta Gubernur ya mengambil sebuah kebijakan yang betul-betul peduli dengan orang banyak, karena buruh kan lebih banyak dibanding pengusaha. Karena kenapa? Sekarang ini bukan cuma UMP akan dipersoalkan, tapi ada juga Omnibus Law. Jangan sampai teman-teman serikat buruh dua isu yang dia bangun nanti pada saat melakukan aksi, UMP dan Omnibus Law. Itulah menjadi sebuah pertimbangan Pak Gubernur, dan saya mengapresiasi Pak Gubernur karena menerima sarannya kita dari serikat serikat pekerja untuk dinaikkan menjadi 2% upah minimum provinsi. Ini ada kekhawatiran juga ya pada saat nanti berlakunya undang-undang Omnibus Law itu kan, kekhawatiran dari para serikat pekerja juga adanya upah murah begitu ya, Pak Andi Malanti. Iya, jadi kalau bercerita tentang upah murah dari zaman dulu sampai sekarang ada ya upah murah. Tapi sekarang mau dibuatkan regulasinya, itu yang jadi masalah. Nah, karena kita juga ini belum tahu aturan pelaksanaannya ya. Kalau bercerita tentang regulasi Omnibus Law, bukan Omnibus Law sebenarnya, tidak ada undang-undang Omnibus Law. Yang ada adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Itu yang ada. Undang-undang Omnibus Law tidak ada itu. Ini harus dipahami oleh seluruh rakyat Sulawesi Selatan ya, bahwa Undang-undang Omnibus Law tidak ada. Yang ada adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Itu yang ada. Jadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Tentang Cipta Lapangan Kerja ya, itu regulasi benar. ya. Itu yang benar. Dan untuk narasumber kita pagi hari ini masih bersama dengan Pak Anca, Pak Aryansyah ya, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Makassar. Kemudian juga masih bersama Bapak Andi Malanti, Korwil KSBSI Sulsel. Baik, dan untuk pagi hari ini Smart Listener kita juga sudah bergabung bersama Pak Yusran, Sekretaris Apindo Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya baik, Pak Yusran, ini terkait ya penetapan upah ya minimum kota UMK tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 2% ya dari tahun 2020. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Ya baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk kenaikan dari pihak Apindo yang terkait tentang kenaikan upah minimum itu di Dewan Pengupahan kami. Halo, Pak Yusran. Halo Pak. Ya, kami masih menantikan hubungan dengan Pak Yusran ya. Baik, jadi tadi ya, baik upah minimum provinsi ataupun upah minimum kota ini kenaikannya sebesar 2% begitu. Kemudian Pak, untuk pemberlakuannya nanti ya, ini kan bagaimana nanti ke perusahaan-perusahaan? Baik, Pak Yusran, silakan Pak Yusran. Iya baik Bu, terima kasih. Jadi terus terang kalau Apindo Sulawesi Selatan yang dalam hal ini ikut juga di dalam Dewan Pengupahan Provinsi dan termasuk yang ada di kabupaten kota, terkhusus di Kota Makassar, sebenarnya
tidak menginginkan adanya kenaikan 2%. Ya, baik di tingkat provinsi untuk penetapan UMP-nya kemarin dan tingkat kota. Namun kenaikan ini sebenarnya mengacu kepada kenaikan UMP 2021. Sehingga ada beberapa 2020 Pak ya? Kenaikan itu 2021 untuk kenaikan 2021, tapi ditetapkan 2020 gitu. Pemberlakuan nanti di Januari 2021. Nah, kenaikan ini sebenarnya untuk di beberapa kota itu mengikut dari apa yang sudah ditetapkan di tingkat provinsi. Sehingga memang kenaikan ini kalau kita katakan dari pihak Apindo itu sebenarnya tidak perlu ada kenaikan mengingat kondisi pandemi COVID saat ini yang belum bisa memberikan ruang yang begitu banyak untuk semua sektor usaha di dalam pergerakan dan perkembangan dunia usaha. Namun karena ini diputuskan di dalam sebuah lembaga namanya Dewan Pengupahan, baik dari tingkatan provinsi maupun kabupaten kota, dan itu ada diskusi di dalamnya, dan itu adalah keputusan atau rekomendasi Dewan Pengupahan yang diajukan baik kepada Bapak Gubernur maupun ke Bapak Bupati ataupun Wali Kota. Nah, Bapak Bupati inilah dan Wali Kota dan Gubernur yang menetapkan. Tetapi dasar penetapan itu hasil daripada rekomendasi Dewan Pengupahan. Seperti itu prosesnya, Bu. Oke, Pak Yusran, kalaupun nanti ya ini paling lambat itu diberlakukan Januari 2021 begitu. Tentunya ini juga sudah ada sosialisasi ke teman-teman Apindo begitu kan? Ya, kalaupun kalaupun ada dari teman-teman Apindo yang tidak bisa memberikan upah seperti itu, bagaimana untuk komunikasinya ke dewan ataupun ke pemerintah daerah nantinya begitu, Pak? Iya, jadi kalau aturannya memang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu memang ada acuan apabila ada pengusaha yang tidak sanggup atau tidak bisa menerapkan upah minimum sesuai yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pemerintah, ada namanya penangguhan. Ini utang ya bagi pengusaha. Namun demikian kami berharap bahwa beberapa perusahaan-perusahaan yang masih bisa berjalan itu bisa menerapkan upah minimum ini. Namun demikian kalau melihat kondisi secara umum Sulawesi Selatan dan Kota Makassar memang sektor yang terdampak itu kan tidak seluruhnya. Jadi kemarin juga ada pertimbangan di dalam penetapan itu bahwa sektor yang terdampak keras itu aja dari sektor pariwisata, rumah makan ya. Sementara sektor jasa itu tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan seperti itu. Dan ini kita akan nanti bantu teman-teman pengusaha bagi yang belum bisa memberlakukan atau belum bisa menggunakan UMP pada tahun 2021, kita akan melakukan penangguhan. Karena ini juga ada dampak hukumnya bila mana tidak diberlakukan, ada sanksi hukum oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Oke. Di tengah kondisi yang penuh keterbatasan begitu Pak, tentunya dengan adanya kenaikan upah ya seperti ini. Ini bagaimana dari pihak dari teman-teman pengusaha sendiri Pak untuk menyikapi kondisi seperti saat ini begitu? Apakah strateginya yang diubah atau seperti apa itu Pak Yusran? Iya, jadi kemarin itu di saat COVID terjadi sudah ada beberapa perusahaan yang merumahkan karyawannya dengan menggaji setengah, bahkan ada yang mem-PHK karyawan untuk efisiensi. Nah, untuk ke depan kita melihat bahwa kalau perekonomiannya bisa bergerak, itu kita nanti akan sesuaikan dan kita akan rekrut kembali. Jadi sekarang ini banyak teman-teman pekerja kita yang kita rumahkan itu kita tidak PHK. Kita gaji mereka dengan sebagian sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah lakukan. Apakah 25%, 50%, sepanjang dia tidak kita PHK. Dan itu pada
tahun depan pada saat perekonomian kita mulai lihat akan bagus, itu kita akan panggil secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang tersebut. Sehingga nanti secara perlahan seluruh tenaga kerja yang kita rumahkan saat ini itu kita akan gunakan kembali. Tapi kalau melihat kondisi seperti saat ini bagaimana Pak? Apakah ya? Iya, kalau melihat ini mudah-mudahan tidak Ini 8 bulan ya pandemi COVID-19 ya. Bagaimana dengan ya? Kalau 8 bulan yang sudah berlalu ini sudah betul-betul melumpuh lantahkan perekonomian Kota Makassar dan Sulawesi Selatan ya. Hanya sektor ekspor saja di bidang pertanian yang bisa bergerak sedikit, tidak begitu banyak. Tetapi sektor yang ada di dalamnya di luar itu betul-betul melumpuhkan. Nah, kami melihat bahwa 2021 ini kan ada beberapa sektor yang rencana pemerintah akan gerakan, baik di sektor infrastruktur, di sektor ekspor, kemudian perdagangan itu yang akan dikembangkan. Dan ini saya kira teman-teman juga mudah-mudahan informasi terkait kenaikan angka COVID di Kota Makassar ini tidak terjadi karena ada isu, ada informasi bahwa ada penambahan jumlah dampak COVID dan ini kemudian bisa diredam oleh pemerintah sehingga seluruh sektor yang ada di Kota Makassar, baik dari sektor perhotelan, sektor rumah makan yang banyak, yang serta UKM ini bisa bergerak sehingga tidak nanti menghambat atau tidak nanti terjadi perlambatan ekonomi akibat ada beberapa sektor-sektor usaha yang tidak bisa beroperasi seperti itu. Jadi tetap optimis begitu Pak ya, bahwa perekonomian kembali menggeliat begitu ya? Ya, tetap optimis. Oke, baik. Masih ada yang disampaikan mungkin Pak Yusran? Ya, saya cuma mau menghimbau kepada teman-teman pengusaha dan juga teman-teman pekerja bahwa saat ini kita seluruh kondisi kita harus sama-sama maklumi, kita harus sama-sama bergandengan tangan karena kalaupun hanya dunia usaha yang mau bergerak pekerjanya tidak optimis, tentu kan tidak akan maksimal juga. Marilah kita sama-sama melihat dan menatap masa depan tahun 2021 ini dengan tentunya saling bisa bekerja sama karena bagaimanapun juga pengusaha tanpa pekerja tentu tidak akan berjalan. Begitu juga pekerja kalau tanpa pengusaha tentu kan tidak bisa ada usaha yang bisa bergerak. Nah, ini kita mari sama-sama dan kita saling menjaga kondisi daerah kita terkait banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi yang dilakukan oleh para pengusaha akibat tidak bisa lagi beroperasi. Bahkan ada perusahaan yang sudah puluhan tahun akibat COVID ini sudah ditutup karena pilot. Nah, itu kita sangat bayangkan di Sulawesi Selatan perusahaan yang sudah 35 tahun itu akhirnya tutup karena tidak bisa lagi melanjutkan operasionalnya di saat COVID ini. Baik. Terima kasih Pak Yusran sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Pak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian perbincangan kita bersama Pak Yusran, Sekretaris Apindo Sulawesi Selatan. Baik, saya kembali lagi ke Pak Aryansyah. Pak, ini seperti yang diinformasikan oleh Pak Yusran tadi ya, bahwa 8 bulan pandemi COVID-19 ini tetap optimis begitu ya Pak, bahwa ekonomi kembali menggeliat ya, sehingga pendapatan dari perusahaan ini kembali meningkat sehingga mereka bisa membayarkan upah kepada para pekerja begitu. Nah, ini bagaimana dari Dinas Tenaga Kerja sendiri menyikapi hal ini Pak? Dari pemerintah tentunya akan terus mendorong bahwa setelah penetapan UMK ini itu harus dilaksanakan, kan ini sudah menjadi keputusan. Tadi disampaikan Pak Yusran bahwa tentunya perusahaan yang tidak mampu akan melakukan penangguhan. Penangguhan bukan berarti tidak membayar. Ini utang yang harus dibayarkan. Ini makanya setelah penetapan itu sebenarnya kami sudah mengambil langkah penetapan tanggal 10. Kami telah melakukan sosialisasi ke pengusaha. Tanggal 17 kami melakukan mengumpulkan 75 pengusaha yang di Makassar itu mensosialisasikan UMK yang ada. Dan kepada serikat pekerja waktu hari Selasa yang lalu kami juga mengumpulkan
konfederasi-konfederasi ada di Makassar, kami minta perwakilan 5 sampai 7 orang untuk menyampaikan menyikapi hasil UMK ini. Ya kita harus optimis bahwa pengusaha-pengusaha kedepannya itu harus meningkatkan pendapatannya, karena terlalu banyak sebelumnya kan adanya berbagai dampak dari karyawannya. Untunglah kita di Makassar itu masih masih mengutamakan, masih mengedepankan musyawarah mufakat. Kalau kita hitung-hitung yang dirumahkan itu ada 9.300 lebih. 4.000 lebih itu tidak dibayarkan upah sama sekali. Bayangkan tenaga kerja kita masih bisa menerima. Oke, Pak Andi Malati, ini seperti apa Pak untuk mediasi yang dilakukan dari teman-teman serikat pekerja begitu agar bisa perusahaan itu bisa membayarkan juga upahnya. Ini kan terjadi pemutusan PHK begitu ya, ataupun karyawan juga dirumahkan selama pandemi COVID-19. Upaya-upaya seperti apa yang dilakukan Pak Andi Malati? Iya, kami dari unsur serikat ya, unsur buruh ya, melakukan pendekatan kepada buruhnya dengan pengusahanya. Ya kebetulan kami dari KSBSI sering mengikuti pelatihan-pelatihan tentang dialog, sosial dialog. Nah baru-baru ini kita kan di September beberapa bulan yang lalu kita difasilitasi oleh Serikat Buruh Belanda dengan Apindo Belanda. Jadi kami di sini di Sulsel bersama-sama KSBSI dan Apindo Sulsel mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah perselisihan dengan cara sosial dialog. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa perusahaan kita selesaikan dengan cara online juga. Jadi bukan cuma belanja makanan online ya, secara daring dilakukan dengan online. Penyelesaian kasus juga kami juga selesaikan dengan cara online. Dan juga direspon secara cepat gitu ya Pak? Sangat cepat, sangat cepat. Dan saya diskusi waktu itu, saya diapresiasi sama teman-teman Serikat Buruh Belanda bahwa itu luar biasa. Artinya bahwa kenapa kami lakukan pelayanan secara online dan penyelesaian secara online dengan adanya pandemi ini, kita kan diminimalisasi ketemu langsung dengan orang. Jadi alhamdulillah ada 2 perusahaan selama pandemi ini ya kita selesaikan dengan cara online tadi. Jadi dia melaluinya online itu melalui aja diskusi, telepon kayak gitu-gitu. Alhamdulillah selesai. Nah, persoalan apa yang disampaikan tadi Pak Sekjen ya, Sekjen Apindo Sulsel, Pak Yusran, yang mengatakan bahwa ya apa yang disampaikan tadi Pak Yusri sama pada saat kita penetapan upah minimum provinsi. Kita juga pahami itu. Tetapi pengusaha juga harus pahami pekerja. Iya kan? Dengan kondisi pandemi ini gajinya dipotong, iya kan? Jadi kan apa yang disampaikan tadi beliau Pak Kabid bahwa sebagian pekerja tidak dapat upah. Ada setengahnya. Ada juga yang full Pak Kabid. Jadi beberapa anggota kami full gajinya, tapi ada juga yang setengah, ada setengah, ada 30% dan bahkan juga ada yang tidak ada. Itu yang terjadi. Nah, kalau cerita tentang kemampuan perusahaan membayarkan upah minimum provinsi dengan adanya kenaikan 2%, saya yakin itu mampu lah. Pembuktiannya mampu atau tidak, karena pengusaha ini, ya kan, mulai dari beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bermohon penangguhan. Artinya bahwa kami sebagai Dewan Pengupahan dan juga mewakili buruh di Sulsel, ya kan, menganggap bahwa pengusaha di Sulsel ini mampu membayar UMP. Kalau memang betul-betul Anda tidak mampu, ya bermohonlah penangguhan. Jangan nanti di lapangan bahwa saya tidak mampu Pak, gini. Perlu masyarakat pahami, pengusaha pahami bahwa ketika pengusaha tidak memberikan upah minimum kepada pekerjanya, itu ada sanksi pidananya. Dan bukan sanksi pidana pelanggaran loh, ini pidana kejahatan. Nah makanya
diatur di Undang-Undang 13 dan juga diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Itu ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini masuk kategori tindak pidana kejahatan, bukan tindak pidana pelanggaran. Beda. Nah, di Sulsel ini ya, mohon maaf, pegawai pengawas ketenagakerjaan belum berani memberikan sanksi kepada pengusaha. Saya tidak tahu kenapa ya. Padahal sudah puluhan dan bahkan ratusan pengusaha tidak memberikan upah minimum provinsi kepada pekerjanya sesuai dengan data yang ada di pegawai pengawas ketenagakerjaan dan data yang masuk ke kami. Ya, baik Pak Anca, gimana? Iya. Ya. Makasih yang disampaikan tadi Pak Andi Malanti bahwa ada apa dengan pengawas. Sebenarnya pengawas itu ada di provinsi. Jadi kami juga tidak terlalu paham dan tidak terlalu tahu. Karena itu adalah ranah dan tupoksi pengawas provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi yang melakukan pengawasan, penindakan dan penegakan hukum ada di bidang pengawasan provinsi. Oh, itu ada di provinsi, ya, Pak? Ya. Oke. Sebelum dilakukan penindakan begitu mungkin ya tentunya ada proses juga begitu ya. Iya. Tentu ada proses. Ya. Baik, ini untuk penetapan ataupun berlakunya nanti ini di Januari 2021 begitu ya, Pak? Januari. Ya. Jadi prosesnya sebenarnya itu UMP itu dilaksanakan, ditetapkan 60 hari sebelum hari H. Kalau UMK itu 40 hari sebelum hari H. Iya. Oke, sosialisasi yang dilakukan saat ini seperti apa, Pak? Kami telah melakukan sosialisasi walaupun SK-nya masih dalam proses, tapi ini sesudah dapat informasi dari Biro Hukum untuk menjemputnya. Itu kami telah melakukan sosialisasi, mengumpulkan dari pihak perusahaan pada tanggal 17 yang lalu sebanyak 75. Kami menyampaikan apa yang terjadi, bagaimana pertimbangannya sehingga bisa 2%. Begitu juga dengan teman-teman perwakilan pekerja. Kami kumpulkan juga kurang lebih 75 masing-masing perwakilan dari federasi yang ada di Kota Makassar. Semuanya responnya seperti apa itu, Pak? Ya semua responnya lah gitu tadi sampai disampaikan di Malang bahwa kalau dia melihat itu kan belum ada mengajukan penangguhan. Ya kita menunggu juga dari provinsi perusahaan apa yang melakukan penangguhan. Ya ini kan harusnya melapornya ke Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Anca masih ada yang ingin disampaikan Pak untuk closing statement kita di pagi ini? Ya kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota berharap bahwa dengan kenaikan UMK ini agar teman-teman pengusaha dapat melaksanakan. Sebenarnya UMK ini hanya safety net yang di bawah 1 tahun. Teman-teman pengusaha adalah memperhatikan struktur skala upah. Itu keadilan bagi pekerja. Keadilan bagi pekerja. Itu yang kami harapkan. Ya. Oke. Misalnya nih Pak ya, kalau semuanya untuk penetapan UMK misalnya tadi kenaikannya 3.255.403 rupiah. Nah ini bagaimana Pak untuk perhitungannya sendiri? Ini apakah jumlah keseluruhan yang akan diterima oleh seorang karyawan atau bagaimana Pak? Itu minimal itu. Minimal. Untuk pegawai yang baru masuk kerja, yang masa kerja di bawah 1 tahun. Nah, itulah kami harapkan perusahaan yang di atas 1 tahun membuat struktur skala upah. Oke. Jangan hanya selalu berharap kenaikan berikutnya dia hanya menunggu kenaikan. Jadi bagaimana yang bekerja yang sudah bertahun-tahun? Ya itu. Oke. Tapi seperti ada upah sundulan Pak ya. Itulah struktur dulu sundulan. Jadi sekarang ditetapkan tidak ada upah sundulan. Sekarang kan tidak ada landasan hukumnya juga kita. Iya. Oke. Jadi segala administrasi yang keluar dari Kota Makassar yang diajukan oleh Taman Penghasa wajib hukumnya untuk melampirkan struktur skala upah. Itu telah kami lakukan sebelumnya. Oke, jadi memang sudah dilakukan sosialisasi juga kepada teman-teman ya. Baik, dari Pak Andi Malanti ada ya apa yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya, yang saya sampaikan kepada para pengusaha bahwa ya dengan adanya kenaikan upah minimum provinsi baik upah minimum kota maupun provinsi sebesar 2%, itu ya wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Kalau memang pengusaha tidak mampu,
ya mestinya ya pengusaha melakukan permohonan kepada pemerintah untuk dilakukan penangguhan. Karena jika pengusaha tidak lakukan, lalu kemudian praktik di lapangan memberikan upah di bawah upah minimum, maka seperti yang Pak saya sampaikan tadi, mereka melakukan sebuah kejahatan, bukan sebuah pelanggaran tapi sebuah kejahatan, dan itu adalah sebuah tindak pidana. Kedua, UMP ini adalah tali pengaman, jaring pengaman bagi pekerja, hanya diperuntukkan bagi pekerja-pekerja yang masih 0 tahun, ya kan? Dan kemudian ya seperti apa yang disampaikan kepada Pak Kabit tadi, bahwa ya mesti harus ada struktur dan skala upah, supaya ada di situ kelihatan keadilannya. Masa yang masa kerja lama sama dengan yang baru. Ya. Kedua, masa pekerja yang mempunyai skill dan yang tidak punya skill sama, ya kan? Ini kan tidak kelihatan keadilannya gitu. Sehingga memang pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi bahwa ya untuk memperlihatkan keadilan, supaya terjadi keadilan di tempat kerja, maka perlu ada namanya struktur dan skala upah, supaya ada perbedaan antara lama dan baru, yang mempunyai skill dan tidak, yang mempunyai pendidikan tinggi dan yang tidak. Nah, itulah fungsinya struktur dan skala upah. Kemudian persoalan kenaikan upah minimum provinsi ini, ya sebenarnya saya sampaikan ini berdasarkan informasi dari Pak Gubernur bahwa pertumbuhan ekonomi kita untuk tahap ketiga itu diprediksikan itu akan membaik, sama dengan di nasional. Ya sepanjang pandemi ini tidak berkepanjangan ya, tetapi di Sulsel ini sudah ada indikasi bahwa ekonomi kita ini akan membaik. Kenapa? Karena saya melihat bahwa tidak semua perusahaan yang ada di Makassar itu kena dampak pandemi. Dan perlu juga kita ketahui bersama bahwa perusahaan di Makassar ini tidak ada namanya garmen, nggak ada. Ada garmen, kemudian industri-industri lain. Yang banyak di Makassar ini adalah persoalan industri makanan, ya kan? Kemudian industri atau distributor makanan itu banyak. Kemudian sektor pariwisata itu perhotelan, tapi kan perhotelan ini tidak semua juga tutup. Sebagian kecil saja tutup. Waktu PSBB kemarin itu main kucing-kucingan juga. Dan memang harus seperti itu, karena bagaimana ketika ada tamu dari luar yang memang waktu itu sudah tinggal di Makassar, sudah lama tinggal di Makassar, tapi tinggalnya di hotel, masa hotelnya ditutup? Ya, kan gitu kan. Jadi itu harapan saya sekali lagi, bahwa pengusaha wajib hukumnya membayar upah minimum provinsi maupun kota. Karena ketika tidak dilakukan, maka itu berdampak kepada dirinya sendiri, karena itu masuk kategori tindak pidana kejahatan. Ya. Baik, kita terbatas oleh waktu. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Andi Malantik sudah hadir di studio, dan juga Bapak Aryansyah, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Makassar. Baik, dan akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.